Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini saya Ozan Fauzan dan tentunya ditemani oleh sahabat kita yaitu Ustaz Rifki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Ustaz dalam acara Benang Merah Ustaz. Yang ditunggu-tunggu. Di mana di dalam acara Benang Merah ini kita akan membahas sebuah permasalahan Ustaz. Iya. Membahas sebuah permasalahan dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah KB ya Ustaz. Iya, keluarga berencana. Iya, baik sahabatku, dan tentunya kita ditemani oleh guru kami yaitu Buya Yahya. Dan terlebih dahulu kami sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya? Sehat semua. Berkata sahabatku tentunya. Iya. Baik sahabatku, sebelum kita masuk ke acara pembahasan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ozan persembahkan satu buah tembang nasib sebagai salam pembuka dari Ozan. Iya. Ada dari Mahmud Fuad dengan Allah Akbar. سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
مريضا إلا شفيته ولا محروما إلا أطعمته ولا يتيما إلا كفلته اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديته ولا شقيا إلا رزقته اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Di 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama Ozan dan Ustadz Rifki ya, bersama Buya. Tentunya dalam pagi hari ini, Ustadz, ya, kalau kita lihat secara istilah ya, kata atau mungkin maksud dan tujuan KB itu sendiri diantaranya adalah mengatur ya, Ustadz. Mengatur kelahiran sesuai yang diinginkan gitu ya. Iya. Dan memang banyak sekali simpang siur yang ada di masyarakat Ustadz tentang KB. Banyak orang bertanya karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini haram, tapi tidak dijelaskan. Iya. Dari mana sih haram? Ini kesempatan Bang Ozan ya. Kesempatan pada pagi hari ini ya, bertanya seputar KB. Untuk baik itu dalam segi mungkin hukumnya atau mungkin caranya atau mungkin manfaatnya. Mungkin itu Bang Ozan ya. Jadi tidak dari manfaat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya kan gitu ya. Karena kan beda-beda Bang Ozan ya. Satu orang ada yang suka anaknya banyak. Baik Ustaz, kayaknya kita perlu ini Ustaz, jadi pembuka ya, mukadimah dari guru kami Buya Yahya, yaitu tentang seputar KB ini. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fatah lana abwaab al-halal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang telah
semoga banyak pintu halal untuk kita, dan semoga seperti Allah telah membuka pintu halal, semoga Allah menutup pintu haram untuk kita semuanya. Adapun topik yang diangkat berkenaan dengan keluarga berencana, itu istilah yang ada di Indonesia. Kemudian di Arab ada istilah yang berubah-ubah. Yang pertama adalah tahdidun nasli, membatasi kelahiran. Kemudian setelah itu berubah menjadi lebih halus lagi menjadi tanzimun nasli, mengatur kelahiran. La musyahata fil istilah, kita tidak terlalu peduli dengan istilah. Tetapi kita ingin langsung menuju apa yang dimaksud dengan itu semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi Muhammad SAW, kita diperintah untuk menikah. Tazawwajul walud al-wadud. Menikahlah engkau dengan orang yang banyak anaknya. Jadi mempunyai anak banyak ini penting. Al-wadud yang punya kasih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mendoakan kepada orang, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Jadi boleh kita mendoakan orang, bahkan didoakan oleh Rasulullah semoga banyak anak. Jadi banyak anak ini adalah penting. Wa barik lahu fima ataitahu, dan berkailah apa yang telah kau berikan. Jadi yang paling pertama dan utama harus kita hadirkan, kita tidak terlalu khawatir dengan banyaknya anak. Apalagi ingat didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan nyambung dengan Allah dan Rasulullah, insya Allah ada permasalahan. Tidak ada permasalahan itu adalah bisa diselesaikan. Tidak ada permasalahan. Nah, maka dari sini, di saat orang melihat dengan akalnya kepadatan penduduk, kemudian ada banyak orang yang terlantar karena punya anak banyak, masuk rumah sakit nggak bisa ngobati, sehingga di situ ada upaya-upaya untuk mengatur, namanya dengan akal. Apakah itu betul menurut syariat? Mengatur kelahiran atau bahkan membatasi kelahiran dalam sebuah negara harus 2 atau 1 atau 3. Mereka menganggap bahwasanya itu menyelesaikan masalah. Padahal ini menyelesaikan masalah bukan itu. Allah, banyak orang anaknya 1 sengsara. Ada orang anaknya banyak juga. Jadi ternyata bukan masalah 1 atau 2. Sehingga di dalam urusan keluarga berencana ini nanti akan kita tinjau dari 3 hal. Makanya apakah keluarga berencana, istilahnya itu terserah mau dirubah-rubah. Sebab kalau tahdidun nasl itu terlalu keras karena membatasi kelahiran. Membatasi orang tidak boleh lagi melahirkan. Jadi di sini yang pertama harus kita tinjau adalah sebabnya apa orang mengadakan itu semua. Kemudian setelah tahu sebabnya, cara. Kalau sudah lolos dari sebab, caranya. Dan setelah caranya benar, nanti kira-kira ada akibat atau tidak setelah itu. Ini harus ditinjau, dan tidak cukup mengatakan boleh atau tidak boleh. Jadi harus ditinjau dari beberapa sisi. Jadi kenapa orang melakukan itu semua? Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada orang yang melakukan menghindari kehamilan, yaitu dengan istilah azl. Kunna nazil wal wahyu yanzilnya. Ada waktu itu ada Sayyidina Jabir melakukan satu cara menghindari kehamilan, yaitu namanya azl. Maka azl itu diperkenankan. Azl itu mengeluarkan sperma di luar rahim sehingga tidak terjadi pembuahan. Dan ini adalah contoh yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara wahyu masih turun. Kalau seandainya itu pekerjaan salah, pasti Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menegur sahabat-sahabat beliau yang salah. Akan tetapi ternyata itu semua tidak pernah terjadi. Maka ini adalah sandaran orang yang memperkenankan mengatur kelahiran. Tetapi ini jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Semuanya ada dosisnya, ada nisabnya. Kalau sudah berlebihan, ini adalah juga
pembantaian zalim kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalau sudah tinjau dari sejarah turun urudul hadis datangnya hadis, ini adalah untuk sebab yang sangat mulia. Maka di sini tidak bisa orang mengatakan KB mutlak haram atau KB mutlak boleh, itu tidak benar. Harus ditinjau dari beberapa hal tadi. Sebabnya yang pertama. Jadi kita harus tanya, kenapa engkau harus mengambil keputusan keluarga berencana atau menghentikan kehamilan saat ini? Dilihat, ada alasan yang benar-benar diharamkan, yaitu alasan takut tidak bisa memberi makan. Ini adalah alasan yang sungguh kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Surat Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, la taqtulu awladakum, jangan kau bunuh anak-anakmu. Artinya tidak boleh khawatir akan adanya anak hanya gara-gara khawatir lapar. Khawatir tidak bisa beri makan. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah akan jamin rezekinya. Dan ini yakin akan jaminan Allah ini penting. Jadi kalau ada orang pengen mengadakan satu menghentikan kehamilan atau menunda kehamilan terus, harus bukan ini sebabnya. Kalau sebabnya hanya karena tidak bisa memberi makan, maka ini adalah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Siapa tahu bacanya justru rezekinya bisa saja di anak itu. Memang punya anak 1, 2. Banyak orang punya anak 1, 2 melarat, tapi giliran punya anak 5 kaya raya ada. Pilih mana? Punya anak 2 melarat atau punya anak 10 kaya raya? Jadi jangan sampai ini tuh dilarang oleh. Makanya kalau ini para ulama sepakat kalau tujuannya untuk takut nggak bisa memberi makan, ini adalah haram, tidak diperkenankan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kalau alasannya itu. Yang kedua, kalau membatasi jumlah juga tidak diperkenankan. Saya hanya ingin 2 saja, ini tidak diperkenankan. Kenapa harus 2? Sehingga kalau sudah punya 2, dia akan mengambil satu tindakan untuk tidak hamil sama sekali. Bisa saja nanti satu kehamilan yang sampai bagi seorang suami atau vasektomi itu ya, yang bisa menjadikan seorang suami tidak bisa membuai. Nah, jadi kalau tujuannya hanya membatasi bilangan, ini juga tidak diperkenankan. Saya ingin batasi, pokoknya saya pengen punya anak 2 saja atau 3 saja. Tidak, kenapa harus 3? Tapi kalau alasannya selain itu, ya misalnya supaya saya bisa mengatur antara kelahiran yang pertama dan kedua, supaya gizi anak yang pertama itu lebih sempurna. Misalnya untuk menyempurnakan ini 2 tahun. Nah sudah, itu kan ada anjuran untuk menyempurnakan 2 tahun. Nah ini adalah sebab yang diperkenankan. Akan tapi sebab yang diperkenankan pun belum tentu boleh, kecuali dilihat caranya nanti. Jadi jangan buru-buru. Jadi sebabnya misalnya untuk mengatur kelahiran agar anak-anak ini adalah terawat, gizinya benar ya, sehingga sudah siap untuk melahirkan yang kedua. Ini sebab. Kemudian yang kedua, ini sebab kepada anak, sebab kemaslahatan sang anak ya di dalam urusan hubungan ibu dengan anak, ngerawatnya itu. Jadi takut nanti baru hamil lagi, takut terlantar anaknya, takut ya mungkin masalah gizinya. Jadi boleh sehingga menunda sampai 2 tahun. Tapi kalau sudah anaknya mulai bisa berjalan dan sebagainya, artinya sudah ada masalah. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan berkenaan ibunya. Mungkin seorang ibu ini memang secara medis dia tidak bisa hamil lagi, ya, tidak bisa hamil, atau ada satu penyakit yang menjadikan dia harus menghentikan kehamilannya, dan itu pun harus dibantu oleh dokter yang spesial dalam penyakitnya. Tidak boleh asal dokter ngomong hamil KB aja kamu, enggak. Jadi kalau menurut dokter keputusan medis bahwasanya itu adalah tidak boleh hamil, atau jangka tertentu kamu baru boleh hamil setelah beberapa tahun karena ada satu penyakit atau satu hal yang secara medis membahayakan. Kalau tidak usah. Jadi misalnya, ini ada penyakit begini. Jadi kalau sampai ini hamil, maka ibu ini bisa saja mati. Maka kalau sudah seperti itu, maka KB itu adalah apa? Harus. Boleh diperkenankan. Tapi ingat, catatan boleh tidak langsung ambil KB ke dokternya. Ini ada aturannya nanti bahwa keduanya. Jadi harus rinci di dalam membahas hukum itu. Seorang penyampai hukum itu tidak boleh sepotong-sepotong. Nanti orang terjerumus. Jadi ini masalah bicara apa? Sebabnya dahulu. Jadi kita bahas tuntas tentang sebab. Ada sebab lain lagi, misalnya sebab kesehatan ini tadi ya. Sebab kesehatan. Ini adalah sangat penting masalah sebab kesehatan. Yang sering orang ini sering orang Masya Allah ya sampai memaksakan diri karena takut ada fatwa bahasanya KB mutlak haram, sehingga Masya Allah
sampai ini membunuh diri, haram yang demikian itu. Tidak diperkenankan. Itu di antara sebab yang menjadikan orang boleh KB. Atau kesiapan mental. Kesiapan mental sang anak misalnya, ya terlalu, misalnya yang mungkin belum siap untuk mempunyai anak ya, belum siap punya anak, tapi harus sebab jelasnya. Apa sebabnya harus jelas. Sebelum punya anak misalnya terlalu kecil sang wanita atau apa, maka itu nanti bisa saja ia mengambil satu tindakan untuk menunda kehamilan. Misalnya pesan orang tua, karena cita-cita orang tuanya kamu harus menyelesaikan sebuah studi, maka dari itu menikahlah engkau, tapi kalau bisa ya jangan hamil nanti dalam batas tertentu, tapi bukan selamanya. Dan ini pun adalah hal itu juga diperkenankan, tapi ingat ada aturan yang kedua lagi. Misalnya saya ini kuliah ini adalah keinginan orang tua, cita-citanya agar atau mondok nyantri atau pengen sekolah. Nah, tapi sisi lain dia sudah khawatir akan terjerumus dalam perzinaan dan sebagainya, sudah punya pilihan, maka menikahlah. Kemudian di saat itu, bagaimana kalau ingin menunda kehamilan, takut nanti gagal, mengecewakan orang tua ya? Memang semestinya orang tua tidak perlu kecewa, karena namanya orang kan berbeda-beda. Namanya orang berbeda-beda. Kadang-kadang orang tua punya keinginan yang beda dengan anak. Kalau anak sih ya pengen hamil, tapi orang tua kadang-kadang saya nyekolahkan kamu pengen selesai. Maka diketemukan dua pendapat ini, pendapatnya orang tua dan anak. Anak kalau begitu pengen punya anak, tapi senengin dulu orang tua. Jadi menunda tapi jangan terlalu lama. Nah ini cara menundanya pun harus ada itu nanti. Cara menundanya. Jadi jangan hanya sekedar tahu sebabnya. Tapi kalau hanya sebabnya itu adalah tidak jelas, karena sebab takut fakir atau takut tidak bisa mendidik pun tidak benar itu. Pendidikan. Takut tidak bisa mendidik bukan. Karena mendidik nanti juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang takut mendidik, ya Anda bergaul dengan orang baik. Jadi kalau memang takut mendidik dituruti dengan tidak punya anak, dia nggak akan berubah nanti. Kalau orang takut mendidik, ya dia sendiri coba. Karena semua orang tidak bisa mendidik. Hampir rata-rata orang tidak bisa mendidik anaknya. Kiai pun tidak bisa mendidik anaknya. Siapa yang bisa kiai mendidik anaknya? Dititipkan ke orang lain. Jadi kalau alasannya tidak bisa mendidik itu tidak benar. Kemauan untuk mendidik sudah cukup. Nah, baik. Kemudian penyakit keturunan misalnya, seorang suami sudah tervonis bahwasanya dia punya penyakit ya yang berat atau yang memang membahayakan kepada anak. Aid misalnya sudah medis mengatakan seperti itu, ya kan? Maka hal yang semacam itu boleh menghindari kehamilan. Ini adalah sebab. Jadi sebab orang mengambil satu keputusan untuk tidak hamil. Ini harus ada sebab-sebab. Baik. Setelah sebab itu boleh. Setelah sebabnya itu boleh. Baik. Saya punya istri sakit. Menurut medis ini berbahaya kalau hamil. Saya harus mengambil tindakan, yaitu apa? Menunda kehamilan. Menunda ya, kalimatnya menunda kehamilan, bukan menghentikan kehamilan. Kemudian yang kedua, ini kalimat yang harus ditata, menunda kehamilan. Kemudian sisi lain, orang lain berkata bahwasanya ini anak saya baru lahir. Sementara saya sangat sibuk sekali, saya kasihan sama istri. Sementara istri saya itu keluarga subur-subur ya. Ya. Kalau nanti tidak kami tunda, bisa saja nanti baru anak 3 bulan, 4 bulan sudah hamil lagi, dan nanti takut repot. Dan juga kami ingin menyempurnakan susuan anak itu adalah sampai 2 tahun. Baik. Setelah itu, ini boleh ngambil KB. Ya sudah. Sekarang setelah sebabnya ini boleh. Barangkali nanti para pendengar boleh bertanya, kira-kira kalau saya pengen KB begini gimana? Intinya harus bertanya dulu. Bertanya kepada ahlinya. Dan jangan tanya kepada tukang KB ya. Kalau tukang KB langsung oke-oke saja nanti. Penting uang. Akan tapi tanyakan kepada ulama yang mengerti tentang itu semuanya. Baik, setelah boleh, bagaimana caranya? Nah, cara itu ada 2. Cara yang pertama adalah siapa ya? Cara pertama adalah cara bentuk KB. Karena yang namanya KB kan macam-macam ya. Yang namanya KB itu kalau macam kontrasepsi itu ada berapa macam. Ada yang pertama yang jelas-jelas boleh tanpa harus konsultasi orang luar, yaitu azl, mengeluarkan mengeluarkan sperma di luar rahim. Itu azl bisa dilakukan oleh seorang suami istri begitu saja, akan tapi ini pun harus ada kesepakatan. Misalnya kesepakatan. Kalau yang ini kesepakatan misalnya kalau istri rela, jangan di luar. Biar saja saya hamil, apa-apa kalau seperti itu. Artinya kesiapan sang istri. Jadi sebab tadi sudah tidak ada lagi. Jadi ini. Jadi apa tadi?
Azl. Kalau azl ini adalah jelas boleh karena ini yang pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW. Azl itu yaitu tadi mengeluarkan sperma di luar rahim. Tapi dengan syarat Bu ya harus izin dulu. Otomatis. Ya. Kemudian yang kedua adalah kondom. Kondom itu sangat sederhana. Ini adalah bagian yang sangat ringan dan ini sangat mudah. Jadi kondom itu bisa dilakukan asalkan juga sang istri rela dengan itu semuanya. Karena ada sebagian istri yang merasa tersiksa dengan kondom itu. Karena biarpun itu dibuat dengan bahan yang sangat lembut, akan tapi akan rahim atau itu kan wanita itu sangat sensitif ya. Bisa saja dengan itu semua tidak nyaman. Maka itu dan juga kadang seorang suami juga tidak merasa nyaman dengan itu semuanya. Maka ini ada kesepakatan. Kalau oke karena sebuah tujuan yang baik maka itu adalah boleh. Jadi kondom. Yang ketiga adalah dengan menghitung kalender hari-hari. Malah dengan menghitung hari-hari, hari subur, hari apa. Itu bisa dengan cara yang seperti itu. Maka kalau 3 hal ini tidak perlu caranya adalah sangat jelas ya diperkenankan setelah ketahuan setelah ditemukan sebabnya apa baru ngambil cara yang ini sudah langsung saja tidak ada masalah kalau jenis yang ini. Kemudian nanti ada jenis yang kedua. Sebab cara yang kedua. Ini yang pertama Bu ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama karena tidak membawa orang lain. Nah, cara yang kedua adalah tidak membawa orang lain. Tidak membawa orang lain tapi ada pengaruh terhadap kesehatan. Misalnya minum obat. Iya. Ternyata minum obat ini subhanallah biarpun kata dokter itu tidak apa-apa, ternyata kata dokter juga itu membahayakan. Bahkan banyak ini ada kejadian di Inggris, di Belanda, di Amerika. Jadi bukan saja alergi, termasuk penyebab kegemukan yang berlebihan, hormon tidak seimbang, macam-macam. Itu juga dikarenakan minum obat-obat anti hamilan itu. Maka ini kalau sudah begitu permasalahannya bukan masalah minumnya. Kalau minum nggak ada urusannya dengan orang lain. Jadi bisa saja, tetapi unsur masalah kesehatan. Dan kadang jantung ada pengaruh. Bahkan ada disebutkan dalam sebuah berita medis ya, kita berita medis di Britania di Inggris. Bahwasanya di sana banyak setelah terbukti beberapa penyakit termasuk jenis jantung, terus hormon yang tidak stabil, terus kegemukan yang berlebihan, hormon kegemukan. Itu setelah diperhatikan melalui lab, ternyata setelah dilacak itu diantaranya sebab mereka konsumsi obat-obat anti kehamilan. Ini, biarpun kata dokter di sana katanya nggak apa-apa juga, tapi kenyataannya, dan ini akibat bakal terasa setelah usia 40 tahun. Ini menurut medis ya. Seperti halnya kita membaca cerita medis nih. Jadi para ustadz tidak perlu nggak komentari hal ini hanya menceritakan saja. Karena seperti itu. Maka untuk jenis obat ini memang harus berhati-hati. Apapun bentuknya itu kan kimia yang dikonsumsi. Ini kimia yang dikonsumsi. Tapi sisi keamanan syariat zahir yaitu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain mah enak. Jadi langsung minum, hampir mendekati yang pertama. Tapi kalau sudah ini masuk ke belakang yang ketiga yaitu akibatnya tadi. Nanti kita bahas akibat itu semuanya. Itu yang kedua. Yang kedua minum obat. Kemudian ada lagi ya. Kalau jenisnya sih banyak, kita bisa bertanya kepada dokter ahlinya tentang ada kontrasepsi teknik yang misalnya implan gitu Bu ya. Implan. Ada apa ya itu hasil tadi kalau itu. Ada lagi pakai sistem kalender. Kemudian ada apa namanya? Obat implan ya itu yang dimasukkan ke bawah kulit. Iya boleh. Itu juga ada yang semacam itu. KB mungkin. Kemudian ada spiral nanti ada macam-macamnya. Jadi banyak banget ya ternyata. Oh ada banyak. Iya. Jadi bukan hanya pil saja Bang. Bukan saja pil. Ada kontrasepsi hormonal, ada kontrasepsi macam-macam. Ini adalah urusannya para dokter ya. Pil kontrasepsi misalnya oral kontrasepsi yang dipakai yang masuk ke mulut ya. Cuman di ini ada ya promo bahwasanya kalau pakai OC itu oral kontrasepsi ini banyak manfaatnya, ini bisa menjadi macam-macam, bisa menjadikan anti ini. Tapi ini adalah
versi yang punya obat KB itu. Ternyata dokter bahkan ada yang menulis bahwasanya itu juga ada kandungan-kandungan yang membahayakan. Iya. Nah, jadi ya ini ada promosinya, di antaranya pernah kita membaca kalau pakai OC yang itu yang pakai oral itu yang masuk ke mulut itu ya. Itu ternyata katanya apa, bisa menjadikan siklus head menjadi rapi, teratur, darah yang terlalu banyak keluar dalam menstruasi bisa diatasi, banyak haid ya yang ngeri menjadi hilang. Itu adalah ya bisa saja orang yang jual obatnya itu. Promosi. Kita tidak berbicara tentang obat itu. Kalau memang itu benar baik, kenapa ya ambil, tidak apa-apa. Cuman kita harus hati-hati karena dokter yang lain juga berkata bahwasanya hal yang demikian itu membahayakan kesehatan sang ibu. Jadi kalau sudah begitu harus dihindari jenis ini. Tapi ini jenis ini paling praktis. Karena apa? Selain itu nanti ada pengaruh kepada hubungan seksual. Misalnya spiral. Itu kadang-kadang mengganggu, ada nyeri di dalam perut sang wanita. Baik itu tadi apa? Masalah cara ya. Adapun cara yang membawa orang lain. Yang ketiga ini cara membawa orang lain, misalnya apa? Tidak cukup suami istri yang melakukannya. Harus minta bantuan orang lain. Jadi ini adalah pemasangan semacam spiral tadi. IUD ya. Iya. IUD ya, spiral. IUD itu. Jadi kalau sudah itu, maka ini adalah permasalahannya lain. Bukan hanya sekedar sebabnya sudah memenuhi, misalnya karena sakit jantung atau karena dia punya penyakit berat, maka dia harus mengambil satu tindakan menghentikan kelahiran atau menunda atau tidak boleh melahirkan lagi. Maka di saat itu dia harus mengambil satu alat kontrasepsi atau cara untuk menghentikan kehamilan. Nah, ternyata dia memilih yang namanya spiral. Baik, Anda boleh memilih spiral. Tapi apakah tidak ada selain spiral yang bisa menyelamatkan? Jadi tergantung ya, misalnya. Mungkin karena derajat penyakitnya berlebihan ya, atau dokter sangat berbahaya, maka dia harus mengambil satu tindakan yang pasti. Kalau pakai hitungan hari-hari tadi bisa saja kebobolan. Atau barangkali kalau azal itu mengeluarkan sperma juar rahim, bisa saja sebagian orang sebelum ejakulasi itu ada mani yang mengalir. Itu bisa saja membuai. Kebobolan lagi. Kebobolan. Baik. Jadi kalau seperti itu ngambil tindakan sudah spiral saja. Baik, kalau harus ngambil spiral dan tidak ada cara lagi yang lebih aman, mungkin dia pernah minum obat lalu membahayakan kesehatannya, itu harus dihindari juga. Apalagi obat tadi yang kita sebutkan, banyak dokter mengatakan obat-obat itu membahayakan dari kesehatan. Jadi bagaimana dengan spiral? Ambil spiral, akan tapi siapa yang memasangnya? Kalau yang masang suaminya sendiri tidak ada masalah. Kalau yang memasang suami sendiri ya nggak ada masalah hal yang demikian itu, asalkan istri nyaman, tidak merasa tersakiti dengan spiral yang dipasang di rahimnya itu. Nah kalau yang memasang adalah suami sendiri, itu kita tidak bahas, itu sama karena tidak melibatkan orang lain. Sekarang kalau butuh orang lain memasangnya, artinya di sini kan harus membuka aurat besar. Karena kalaupun harus membuka aurat besar, mohon maaf ini adalah kemaluan. Di sini adalah yang harus kita perhatikan. Memang ada banyak orang yang para suami khususnya tidak pernah punya cemburu kepada urusan aurat istrinya. Jadi sungguh memprihatinkan ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena aurat istri itu harus dijaga. Kehormatan sang istri harus dijaga. Jangan sampai begitu saja orang karena kebutuhan untuk kesehatannya langsung saja dia membiarkan istrinya. Karena ini ada beberapa pertanyaan ya seorang suami. Kadang-kadang pertanyaannya begini, diantaranya ada suami begini, ada seorang perempuan. Mohon maaf, ini masalah kehormatan, kita perlu sambung ini. Ada orang pergi ke dokter tuh, kalau dokternya itu kelihatannya baik, soleh, dia hati-hati bukanya. Tapi kalau tahu dokternya tuh dokter bebas ya dibuka. Ini misalnya kasusnya. Ada orang yang berkata bahasanya kalau datang dengan suaminya, sang istri ini, sang perempuan ini sangat menjaga di depan dokter. Kalau giliran suaminya yang nggak ada, dia begitu ngentengkan. Ada hal yang semacam itu. Ada lagi seorang suami yang memang lemah kecemburuannya. Jadi tidak pernah peduli di saat istrinya pergi ke dokter, tidak berusaha, tidak pengen menemaninya. Bahkan kadang-kadang mulai tadi jaga sama istrinya, di saat istrinya dipanggil dia tidak ikut masuk. Diingat oleh temannya, loh kamu udah masuk. Oh iya, baru sadar deh. Jadi rupanya kesadarannya itu harus diingatkan. Padahal masalah istri ini penting, kehormatannya itu. Baik, lah kalau urusan spiral yang dipasang tadi, kalau memang harus pakai itu dengan catatan apa? Dengan catatan yang lebih aman dan lebih
jauh dari membuka aurat, itu sudah tidak ada. Baru nanti ngambil spiral. Kalau ngambil spiral ini lebih aman. 80% itu adalah aman kata dokter. 80% aman. Baik, kalau sudah begitu, ngambil spiral. Siapa yang memasang? Jangan langsung saja dokter spesialis, dia hanya perempuan, naudzubillah. Karena itu bisa dipasang oleh siapa saja. Cuman kadang-kadang kesombongan kita. Kalau tidak spesialis nggak mau karena duitnya banyak. Melanggar Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, itu dosa. Harus perempuan. Kalau perempuan pun ini mendesak ini pun masih dosa kalau tidak ada terdesak. Seorang perempuan yang memasangnya. Perempuan pun harus pilih perempuan yang dipercaya dalam urusan agamanya. Jadi itu setelah tahu sebabnya benar dia boleh pakai KB, kemudian dia memilihnya yang mana, yang paling aman ya, agar tidak terbuka auratnya. Ternyata yang tidak terbuka auratnya untuk dia tidak bisa. Dari obat, dia juga berbahaya, dia punya jantung, dia punya ini, punya itu, punya, mohon maaf, termasuk berat badan yang berlebihan, sehingga kalau minum obat itu bisa bahaya, jadi tidak karu-karuan. Ada, kalau kemudian dia ngambil satu keputusan yang lain, yaitu ngambil spiral. Kalau sudah ngambil spiral ini, maka harus siapa yang memasangnya ini harus diperhatikan. Mungkin juga warning ya buat yang memasang ya mungkin. Yang memasang para dokter harus memperhatikan yang demikian ini. Tentunya tidak boleh rakus dengan sebuah upah ya, sementara dia melakukan yang haram. Kan kalau masalah urusan spiral kan bisa saja. Barangkali bisa kerjasama antara bidan dengan dokter. Bidan yang memasang, nanti kalau untuk konsultasinya dengan dokter. Ini kan sangat baik. Tapi permasalahannya kerakusan. Rakus itu kalau sudah ada di siapapun nggak benar. Rakus di ustadz juga ngerusak. Rakus di dokter juga nggak benar. Rakus di pedagang juga suka bohong. Rakus ini rakus. Jadi kalau memang sekiranya, aduh mohon ibu, karena harus membuka aurat besar, masih ada yang lainnya. Subhanallah, surga ini dokter hebat. Karena ini harus membuka aurat besar, dan kami lihat penyakit ibu tidak terlalu berat, tidak harus kami tangani. Kecuali operasi yang mendesak, maka kami tangani. Mangga ibu silakan. Misalnya ke operasi sesar mendesak, dia bisa melahirkan secara normal. Nah sesar kan harus dokter itu. Karena kalau tidak ada, kalau masih ada dokter perempuan. Jadi jangan sampai kita ini, masya Allah, tidak ada warok. Para dokter tidak warok ini juga bermasalah. Lah kan duit saya di mana? Loh, yang sakit kan tidak perempuan saja. Saya kan ngambil spesialis kandungan ya. Spesialis kandungan kan tidak harus urusan membuka aurat, kan tidak. Bisa saja dia melihat, dia mempunyai asisten yang bisa membantu melihat perutnya, menjalankan USG-nya, ini kan bisa saja. Tapi sebenarnya itu ada kemauan dekat kepada Allah atau tidak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan fardu kifayah. Ternyata kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan saja urusan dokter itu. Dokter semua, dokter umum sekalipun, jangan hanya rakus dengan pasien. Kalau ada pasien perempuan, dia sebisa mungkin menghindar. Jangan sampai berduaan, panggil orang yang ketiga. Mungkin dia harus punya suster yang menemaninya. Dia suruh melihat apa? Kalau penyakit kulit, tolong lihat suster gimana sifatnya. Dia yang melihat susternya. Kulit di bagian tertentu, misal bagian perut, bagian paha. Ini jangan dia sendiri melihat kalau orang lain bisa melihatnya. Jadi kan mendeteksi dengan itu bisa saja warnanya gimana, merah, gimana bintik-bintik, selesai. Nah, nanti kasih obat. Allah ngasih obat itu. Jangan sampai kita kelihatannya nolong orang, ternyata kita membawa dosa yang baru. Ini adalah apa? Cara ya, ini secara umum dokter harus seperti itu. Baik, kayaknya kita harus jeda dulu nih saja sebelum kita masuk ke tanya jawab ya dengan karena sudah banyak yang gabung. Kayaknya sudah ada beberapa yang gabung, namun sahabatku ya, barangkali misalnya ada sahabat yang bertanya seputar di luar tema ya. Iya, mungkin bukan berarti tidak dijawab, tapi mungkin kita akan bikin satu tema baru ya untuk menjawab minggu depan, untuk minggu selanjutnya. Kita tampung semuanya. Baik, sahabatku semua ya, dipersiapkan pertanyaannya. Dan sambil Ozan menunggu nih pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang lain, Ozan persembahkan sebuah tembang nasyid dari Abdul Salam Al-Husni.
جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية البرية نظرة إلي أنت إلا كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Radioku 107,9 FM Cirebon. Baik Ustaz, kelihatannya sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Harus dibaca. Kita harus bacakan Ustaz ya. Iya. Buya, ini ada pertanyaan Buya yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana caranya katanya menunda punya keturunan secara Islami dalam beberapa bulan saja?
karena acara walimah dengan acara akad dan tasyakur walimah itu berbeda bulan Bu ya. Mungkin bulan ini akad dulu, baru mungkin 2-3 bulan kemudian baru walimah. Jadi untuk sementara Bang Ozan ya? Untuk sementara, jadi beberapa bulan saja gitu, karena mungkin tak dikhawatirkan pas waktu walimah itu pas melahirkan, pas hamil gitu, ya. ya. Baik, kalau 3 bulan tidak terlalu jauh sih, tidak usah tidak usah kalau 3 bulan atau barangkali 1 tahun ya, mungkin. Ya. Kalau kasusnya demikian dan pasti pernikahannya itu resepsi pernikahannya supaya tidak capek juga karena resepsi pernikahan itu kadang-kadang juga menghabiskan energi yang besar ya. Maka saat itu Anda menunda dengan cara yang pertama tadi yang bagus, yang halal, dengan cara mungkin mencari hari-hari subur ya. Atau dengan azl itu ya, dengan azl hari-hari subur dengan azl, yang itu semua adalah sangat boleh dan langsung Anda ambil cara itu. Akan tapi kalau minum obat, khawatir nanti justru Anda orang sehat minum obat. Obat itu ada kimia, ada macam-macam, malah membahayakan. Bisa saja menjadikan sebab orang kebablasan tidak bisa. Ya, biarpun kalimat kebablasan ditolak oleh sebagian dokter. Oh, tidak ada kebablasan. Oh, tapi bisa saja benar. Kenapa? Kebablasan sehingga tidak bisa dibuahi lagi. Jadi Anda melakukan satu yang boleh dengan azal, mengeluarkan sperma di luar, atau dengan kondom, atau dengan mengambil hari-hari subur itu secara alami Bu ya. Secara alami. Adapun spiral itu tidak perlu sampai derajat seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi nih Bu, pertanyaan yang kedua Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Bu ya? Alhamdulillah. Ustaz Rizky, Bang Ozan, semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari hamba Allah katanya di Plumbon, kami termasuk keluarga yang tidak setuju dengan KB karena banyak efek samping yang ditimbulkan. Tetapi kami melakukan dengan cara Rasul. Namun Bu ya, sebenarnya kami ingin punya anak lagi, tapi suami belum siap karena belum punya tempat tinggal yang tetap. Itu bagaimana Bu ya? Jazakallah. Baik. Benar bahwasanya tidak setuju dengan KB, tapi tidak secara mutlak. Sebab ada orang yang kalau punya anak bisa berakibat mati harus KB. Makanya kami sebutkan urusan menunda kehamilan itu dilihat tidak haram mutlak, tidak halal mutlak, tidak dilarang mutlak. Jadi lihat kondisinya. Sebab kalau ada orang memang betul-betul kasusnya dia itu sakit, maka kalau terpaksa memaksa hamil itu juga untuk bunuh diri itu namanya haram ya. Tapi kalau kasusnya tidak punya rumah, tidak usah takut, segera cari rumah. Makanya punya anak banyak biar semangat cari rumah. Sama seperti kiai itu kadang-kadang punya pondok itu belum punya santri, belum punya pondok, masih terima saja santri. Tempatnya di mana? Nanti kalau banyak santrinya semangat cari pondok. Jadi Anda tidak usah khawatir, yakin kepada suami. Kalau permasalahan seperti itu tidak usah takut. Rezeki Anda bisa saja di anak yang bakal lahir berikutnya. Nah, rezeki Anda di situ. Hanya memang harus sebagai suami harus punya tanggung jawab ya, berusaha, dan istri membantu. Kalau ternyata suami yang tidak mampu, Anda yang seorang istri yang mampu membantu dan dibantu. Dan artinya membantu tidak harus dengan duit. Jadi jangan digambarkan istri membantu suami itu harus memberi duit. Istri membantu suami itu adalah dengan cara mengatur rumah tangga yang baik dan banyak sabarnya, itu sudah membantu. Jadi irit belanja ini itu adalah membantu. Maka Anda pikir Anda diam-diam Anda menabung punya rumah. Jadi Anda tidak ada masalah punya anak. Nah, selama ini Anda tinggal di mana? Barangkali kontrakan kan sudah rumah. Anda bisa ngontrak lagi, jangan khawatir. Jadi Anda itu ada tempatnya sendiri. Kalau masalah beli rumah tidak harus beli rumah ya. Bisa saja ngontrak dulu pelan-pelan, pindah sana pindah sini, tidak ada masalah. Jadi tidak usah khawatir kalau urusan semacam itu. Jangan mengatakan rezeki yang nggak ada, itu yang haram tadi. Jadi khawatir suami Anda menghindar, justru itu yang haram. Kecuali karena sakit, karena ada hal-hal yang berakibat fatal pada Anda, itu boleh menghentikan. Baik Bu ya. Tapi kalau menunda boleh, barangkali menunda biar rapi antara anak pertama, biar anak pertama setengah mandiri, 2 tahun baru punya anak lagi, 2 tahun punya anak lagi, itu kan boleh-boleh saja. Bukan dengan alasan kontrakan Bu ya. Bukan alasan kontrakan. Baik Bu ya, ada lagi nih Bu yang seirama dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana jika suami menunda kehamilan karena alasan persiapan keuangan? Nah, itulah agar nanti katanya saat melahirkan udah ada uang untuk biaya melahirkan. Itu Bu ya. Terus sedangkan saya sebagai istri tidak bisa menolak rencana suami karena takut durhaka pada suami. Artinya Bu ya, terima kasih Bu. Baik, memang betul, orang tidak boleh durhaka kepada suami. Memang seorang wanita harus patuh dengan suami. Tapi suami pun tidak boleh melakukan kesalahan. Jika suami melakukan kesalahan, tugas istri adalah
mengingatkan. Yakinkan bahwasanya tidak khawatir. Orang melahirkan itu alami. Tidak beda antara manusia dengan binatang dalam melahirkannya. Artinya, sudah oleh Allah sudah dikasih jalan. Yang banyak duit kadang-kadang oleh Allah harus dibikin sesar. Yang banyak duit ada. Jadi Allah ngatur itu semuanya. Ada orang digampangkan urusan kelahiran. Tidak harus banyak-banyak. Jadi sudah ada rezekinya sendiri. Nanti akan dipersiapkan. Cobalah. Yakinlah bahasanya. Di saat mulai hamil itu sudah ada tabungannya nanti. Mikir ini, mikir. Memang orangnya niat nabung. Yang bisa menjadikan orang susah itu niat ngutang terus. Itu yang bikin masalah. Jadi dikit-dikit ngutang. Andalannya ngutang. Itu nggak benar. Andalannya saya harus kerja, cari duit. Andalannya ngutang sama minta. Itu benar-benar melarat terus selamanya. Bukan karena anak itu. Jadi kalau orang andalannya ngutang, nanti insya Allah nanti kelahiran kan dia sudah ngutang ke bapak, ngutang nggak? Ini kalau sudah harapannya seperti itu ya nggak punya duit terus. Atau minta. Andalannya minta kepada orang. Minta, ini kan kita minta orang. Tidak mandiri. Jadi tidak ada masalah. Jangan sampai suami Anda terus seperti itu. Biar Anda hamil, punya anak, insya Allah dimudahkan oleh Allah, urusan kelahirannya lancar. Pilih mana ya? Anda punya duit 10 juta, langsung rupanya istri sakit, anak sakit, soal operasi segala macam. Kan tidak? Jadi bukan urusan duit. Biarpun Anda punya duit 10 juta untuk menyiapkan kehamilan sang anak, kalau Allah tidak menghendaki duit itu bagi Anda, bisa saja nanti untuk berobat. Jadi Anda jalankan saja, tidak usah khawatir. Terus KB Bu ya. KB itu yang dibolehkan tadi apakah KB yang sifatnya hanya sementara saja atau mungkin ada yang itu yang ketiga karena belum dibahas sudah stop tadi. Ada jenis KB yang cara yang ketiga itu adalah vasektomi, topektomi yang hentikan karena tadi belum selesai sudah di. Jadi yang ketiga itu adalah jenis KB yang haram mutlak, yaitu yang menjadikan orang sudah tidak bisa membuai lagi dan tidak bisa dibuai. Jadi ada cara tertentu yang menjadikan sperma seorang laki-laki tidak bisa membuai. Biarpun bisa ereksi, bisa ejakulasi, akan tapi bisa keluar mani, bisa, mohon maaf, barangkali ada orang awam yang tidak paham bahasa begitu, ada bisa bangkit syahwatnya, akan tapi ternyata tidak bisa membuai, tidak bisa menjadikan perempuan hamil. Jadi kalau jenis KB yang ini mutlak haram, tidak boleh, tidak ada alasan sama sekali. Tapi ini yang paling nyaman secara kesehatan, secara caranya pun tidak terlalu belit-belit, tapi nyaman. Karena apa? Secara kesehatan sehat, karena normal. Ya ini, cuman itu yang haram. Jadi yang paling nyaman, tapi paling haram. Karena apa? Saya kan sudah punya anak 5, jadi saya mau hentikan saja. Hati-hati, anak 5 tabrak kereta api mati semua ya. Jadi tidak diperkenankan. Termasuk biarpun orang punya sakit jantung kayak apapun, tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Berarti tidak berharap mau sembuh tuh. Nah, iya kan? Iya. Karena jantung menanah divonis sama dokter sudah tidak bisa melahirkan. Daripada mending saya melakukan itu saja ya. Dalam kalau vasektomi, topektomi untuk suami istri atau jenis atau apapun istilahnya, takut kami salah istilah. Jenis kehamilan yang tidak mungkin, jenis membuat KB dengan cara yang tidak mungkin bisa membuai dan dibuai. Nah, kalau jenis ini adalah haram, alasannya biarpun sakit parah bakal mati, jangan lakukan itu semuanya. Sebab kalau memang dia masih melakukan, maksudnya ya sudah biar mati saja. Padahal mestinya minta kepada Allah, pilih mana? Sembuh atau sakit? Tidak sembuh. Semoga jantungnya sembuh, semua ininya sembuh. Tapi kata dokter sudah tidak sembuh. Memangnya Tuhan dokter. Berapa banyak orang sakit parah kata dokter nggak bisa sembuh, dokternya mati duluan kan? Iya. Orangnya sembuh, jadi tidak usah khawatir yang demikian itu. Jadi kalau jenis yang ketiga itu haram mutlak. Jenis penundaan kehamilan atau menghentikan kehamilan dengan cara yang paten, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa membuai lagi atau ini bisa bagi laki-laki loh ya, bisa bagi perempuan. Kalau perempuan diputus atau diapa itu sehingga tidak bisa dibuai lagi. Kalau laki-laki ada jenis apa cara tertentu yang menjadikan tidak bisa membuai dan itu hukumnya haram mutlak, tidak ada tawar. Biarpun itu yang paling nyaman bagi suami istri. Baik. Jadi perlu itu Bang Ozan harus mungkin 3 itu ya, 3 permasalahan yang tadi kita bahas adalah 3 ya. Sebabnya KB itu kira-kira. Nanti akibat kita bahas. Akibat itu adalah sudah kita singgung bagaimana akibat kesehatan. Cara yang penting Bang Ozan yang perlu diperhatikan karena sekarang sudah enggak memilih-milih. Memang itu yang paling penting cara. Setelah ketemu sebabnya itu cara yang paling ditekankan karena sekarang sudah ada gaya hidup. Jadi kalau tidak spesial tidak mau. Jadi kayak spesial laki-laki, subhanallah. Bagaimana seorang laki-laki katanya masya Allah, istrinya dibuka-buka sama orang laki-laki. Diam. Tidak punya cemburu. Sudah gitu katanya aku cinta sayang istri. Bohong tuh. Harus spesial karena demi kesehatannya. Allah yang memberi kesembuhan. Pergi ke perempuan yang bisa mengobatinya. Baik. Apa lagi? Akibat mungkin Bang Ozan ya. Kira-kira
kira-kira faktor apa itu istilahnya dampak positif negatifnya sebab mungkin dalam kesehatan Ramadan ya. Karena jadi, kaki sendiri ya. Jadi setelah kita mengatakan sebab, anggap saja sebabnya boleh, ya kan? Iya. Caranya benar, tapi akibatnya buruk. Itu juga tidak diperkenankan. Nah ini sebabnya boleh, ini betul menurut dokter sebabnya ini harus orang nggak boleh hamil. Kemudian ngambil cara yang dibenarkan secara syariat. Tapi akibatnya kalau berbahaya kepada sang janin, kalau tiba-tiba terlahir nanti janinnya menjadi cacat, kalau berbahaya kepada sang ibu, maka ini adalah yang tidak diperkenankan, yaitu akibat. Memang secara praktis saja, ringkas saja, ini dikembalikan kepada ya ahlinya, dokternya. Tentunya kalau bertanya tentang yang demikian jangan ke dokter kandungan sama dokter KB. Tanya kepada dokter yang sifatnya dokter umum, yang mengerti tentang kesehatan secara umum. Benar enggak? Ada enggak? Nah ini, karena ternyata di negara barat sana kita membaca sebuah buku tentang medis begitu, ternyata bahaya KB ini ditulis oleh dokter dan kumpulan para dokter-dokter. Justru mereka lebih jujur dalam hal ini. Disebutkan bahaya ini. Cuman di sini tidak pernah diekspos. Selalu keluarga berencana ini. Tidak pernah memikirkan bahayanya. Yang dimunculkan adalah yang apa? Positifnya dan sebagainya. Sementara di tempat lain justru malah di tempat yang seharusnya Islam muncul di tempat kita, di tempat lain jujur ini, disampaikan ini dan dijejer nih. Kita membaca dijejer ini. Bahkan di antara teman-teman kami yang ada misalnya untuk yang mungkin Ustaz Rizky juga tahu ada teman dari Kanada namanya. Jadi itu hal-hal yang semacam itu disebutkan. Bahkan ditanya dulu kalau pengen melakukan satu ini dicek kesehatannya, disebutkan dengan jujur ini bahaya ini bukan yang penting mau. Jadi dikasih solusi yang bagus ini. Kenapa di negara Islam malah tidak kan begitu? Jadi bahkan disebutin ada bahayanya. Cuman kadang-kadang akhudroren. Ini bahaya, tapi dibanding dengan bahaya penyakitmu, maka lebih bahaya penyakitmu, maka baru boleh. Maka dari itu akibat ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan hanya sekedar ini boleh, caranya benar, tak taunya dia menjadi orang yang Masya Allah tadi tidak stabil hormonnya, kemudian macam-macam jantungnya yang kena atau yang lainnya kena. Mungkin alergi, macam-macam. Disebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh salah di dalam mengambil kontrasepsi. Jadi memang terkadang di Indonesia gitu Ustaz. Seorang dokter memberikan obat kepada pasien tanpa bertanya terlebih dahulu. Jadi punya penyakit apa sebelumnya gitu. Sehingga faktor efek samping ini sangat dikesampingkan. Faktor efek samping tidak dipikirkan oleh dokter. Sehingga pernah timbul sakit di Bang Ozan makanya setelah disuntik. Pernah ada seseorang yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Tapi ternyata beliau juga punya asma. Tapi tidak ditanya gitu loh. Jadi langsung dikasih aja Bang Ozan. Dikasih sehingga darah tingginya turun, asmanya kambuh. Kalau itu tidak beda dengan Ustaz, hanya kecerdasan seorang dokter atau seorang Ustaz. Ustaz kadang-kadang berfatwa satu tapi kebobol yang lain. Itu kan itu adalah kecanggihan saja dalam memberikan fatwa. Dokter perlu fatwa itu. Cuman ada kalau di tempat ya kayak di negeri kita waktu di luar negeri waktu kita sekolah itu, kalau anak sakit itu dokter tidak langsung beri obat, langsung dikasih resep lab. Semua lab semua. Jadi semuanya lab. Jadi termasuk anak muntah sama buang air itu suruh buang air dibawa ke lab. Jadi di obatnya lah. Jadi bahkan sampai Zahra waktu itu sakit, muntah sama buang air, langsung saya ambil, langsung saya ke lab. Kami ke lab, tidak usah ke dokter. Baru nanti ke dokternya bahwa sudah hasilnya. Itu beres. Sudah pasti sakitnya Bang Ozan. Sudah pasti. Jadi tidak pakai coba-coba begitu. Tidak tahu apakah ini cara ini. Memang menurut kami itu lebih nyaman. Sehingga karena di situ lab sudah banyak, murah biayanya. Jadi lab itu sudah umum. Jadi berjajar di sekitar rumah sakit yang ada di mana itu Mukalla itu semuanya lab ini lab. Jadi sudah menjadi umum ya. Termasuk ini kata teman-teman yang ada di luar selain di Yaman sekalipun, nama laboratorium itu adalah sudah menjadi sebuah kebutuhan. Baik. Sementara di tempat kita masih langka sekali, belum begitu harganya tinggi. Baik. Jadi perlu kita barangkali ada yang mendengar dari para dokter, yuk Al-Bahjah ini membuat satu lab yang sederhana ya. Harus ada konsultasi agamanya nanti. Waduh luar biasa, dokter yang bergabung adalah insya Allah benar-benar akan masuk surga. Semuanya insya Allah dokter yang lain juga. Kita bukan pamer surga, belum tentu jaminan surga di pondok kita. Jadi artinya insya Allah itu adalah salah satu dokter yang bakal diberi keinsafan dan akan menjadi mulia ya olehnya. Baik, sudah ada penanya lagi nih. Tapi pembahasan kita sudah boleh itu untuk sementara. Sementara itu dulu ya. Baik.
Ada pertanyaan ini Bu ya. Mungkin jadikan dua pertanyaan jadi satu ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini Nina di Cirebon. Bagaimana hukumnya dengan KB melalui suntik? Tapi ada juga yang bertanya satu irama ini Bu ya. Istri saya menggunakan IUD dan saya merasa kurang nyaman katanya. Bagaimana saya mengingatkan istri saya katanya? Terima kasih. Baik, makanya ada itu. Yang pertama adalah masalah suntik. Pertama, seandainya sebabnya harus Anda kembali. Pokoknya semua hukum ini dikembalikan kepada Anda kenapa harus mengambil KB. Itu jangan lupa. Jadi sebab dulu apa? Mungkin sebabnya karena Anda ingin ya anaknya biar gak gede dulu ya. Jadi Anda harus tahu, jangan lupa. Kami tidak akan menjawab langsung. Pertanyaan kami kembalikan kepada Anda yang melakukan suntik. Kenapa Anda melakukan KB dulu? Supaya tidak luput. Kalau kita langsung bicara suntikannya nanti nggak benar. Jadi sebabnya apa? Nah, anggap saja sebabnya karena mungkin Anda ingin menunggu anak biar sampai 2 tahun, ya. Maka di saat seperti itu Anda boleh mengambillah. Kalau yang Anda ambil suntik, caranya siapa yang menyuntik Anda? Ya kan? Yang menyuntik Anda siapa? Atau yang Anda serahkan pahanya diberikan kepada dokter laki-laki, ya nggak benar. Maka di saat seperti itu yang melakukan suntik, karena suntik itu tidak harus di aurat besar, mohon maaf kemaluan, karena suntik tidak di aurat besar, maka ini lebih ringan. Ambil saja seorang wanita yang menyuntik Anda, selesai. Cuman jangan lupa akibatnya itu loh ya. Kira-kira suntik buat Anda seperti apa? Sebab kadang-kadang suntik itu juga menjadikan orang hormonnya tidak normal, macam-macam lah. Kalau suntik menjadikan seperti itu, maka ya jangan Anda ambil. Mungkin Anda bertanya, saya kan belum mencoba. Kalau Anda belum mencoba, tanyakan suntik itu seperti apa. Banyak orang merasa sakit atau tidak. Kalau ada orang sudah merasa tidak nyaman dengan suntik, berkenaan dengan kesehatannya, maka Anda jangan ambil resiko. Ambil yang lainnya. Jadi itu kasusnya. Anda ini kembalikan kepada Anda sendiri, sebabnya Anda apa, kemudian siapa yang melakukan itu semuanya. Yang menyuntik itu siapa, kemudian yang ketiga kira-kira ada efeknya Anda buat Anda. Selagi semuanya beres, misalnya sebabnya benar, caranya benar, kemudian bagi Anda adalah normal, Anda orang yang fisiknya kuat, sehat, maka ketahuilah Anda boleh ngambil itu semuanya. Tapi semuanya sudah dikatakan, jenis obat yang dikonsumsi itu tetap ada efek sampingannya. Dan biasanya efek sampingan itu dirasakan setelah nanti umur 40 tahun. Itu kata buku kedokteran yang pernah kita baca. Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi belum selesai? Yang kedua itu tentang itu, apa namanya? IUD. Tapi baik. Sang suami merasa tidak nyaman, Bu. Memang kalau sang suami merasa tidak nyaman, barangkali sang suami itu bukan hanya karena memang hubungan suami istri tidak main kritik ya, tapi bagaimana memberi solusi. Jadi jangan mentang nggak nyaman lalu marah pada istri atau bagaimana. Anda beri solusi kira-kira yang paling baik apa? Anda sabar tidak baik, IUD dicabut. Anda kira sabar enggak? Karena ini misalnya sebabnya jelas ya. Sebabnya menjadi KB itu harus jangan lupa ini. Sebabnya apa? Ini. Sebabnya sudah benar. Lalu Anda ingin menunda kehamilan. Lalu Anda memasang istri Anda. Caranya benar waktu masangnya. Ingat kalau caranya benar itu haram. Hati-hati. Nah, caranya benar. Setelah caranya benar Anda tidak nyaman. Baik, setelah Anda tidak nyaman, sementara menunda kehamilan harus tetap berlangsung. Dua pilihan. Anda sabar dengan ketidaknyamanan itu sampai nanti dilepas. Atau Anda dengan cara lain, misalnya azal, mengeluarkan sperma di luar rahim. Anda sabar atau tidak dengan cara seperti itu? Jangan Anda menuntut, ini gue mau ini. Kadang-kadang ini adalah keboliman ini. Suami mentang-mentang, ini kamu ini perempuan ini, sudah kalau begitu, ini, kawin lagi saja. Kadang-kadang kalimat kawin lagi bukan karena Allah, karena hanya sekedar untuk emosi. Ini adalah tidak diperkenankan. Ada kalimat-kalimat yang seperti itu pernah. Saya punya istri tidak ini. Bukan itu alasannya. Itu hawa nafsu. Memang poligami ada dan sebagainya, tapi ada aturannya. Kenapa kita singgung? Karena ada orang suatu ketika ngadu ke kami, saya punya istri sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti ini. Padahal itu karena tuntutan yang berlebihan. Jadi dia yang menyetujui ketidakhamilan, sementara dia tidak memberikan solusi. Solusi yang bagus. Azal, mengeluarkan sperma di luar rahim. Ayo, bisa atau tidak suami? Atau dengan kondom, nyaman atau tidak? Atau dengan IUD tadi? Kalau itu semuanya tidak nyaman, ambil yang lain kira-kira. Ya apa? Nah kalau ternyata semuanya tidak nyaman, ya sudah ambil saja. Tapi ini berkenaan dengan apa namanya? Harusnya karena apa? Karena sakit lah. Kalau sakit ambil lagi yang lain. Jadi memang harus perhatikan sebabnya apa, caranya bagaimana. Ya. Kalau ternyata tidak nyaman, Anda harus ngerti. Tidak hanya menuntut, kasihan istri itu. Istri itu tuh harus begini ini, macam-macam. Baik, ini adalah yang harus Anda lakukan. Tidak ada masalah. Seandainya IUD itu dicabut, maka akan tetapi Anda harus bisa memberikan solusi. Jangan hanya Anda marah-marah. Coba ada seorang laki-laki mengatakan istrinya tidak boleh KB. Bagus. Tapi Anda sendiri harus
Karena di saat hamil tuh dia sakit-sakitan lemas. Anda kasih ke suplemen vitaminnya dan ini. Jangan hanya mengatakan Kak B ini. Ini ada seorang memaksa istrinya harus hamil terus sampai anak itu mestinya diupayakanlah 2 tahun sekali lah. Tapi ini 1 tahun kelahiran, 1 tahun kelahiran. Tetapi tidak diberi suplemen dan sebagainya. Ini kezaliman dong. Saya tidak mampu, berusaha dong. Kan begitu. Nah, jadi ada kerjasama yang baik di sini antara suami dan istri. Ya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu ya, statistik dan Kang Ozan katanya semoga terlindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhwat di Sumber. Bu ya, saya mau tanya pertanyaan kebalikan dari KB katanya. Teteh saya baru punya anak 1 dan beliau tidak mengikuti KB. Tapi sampai 6 tahun sekarang belum punya anak lagi. Beliau pengen punya anak lagi sehingga beliau berikhtiar sampai beberapa cara katanya sudah dicoba dengan minum jamu, terapi dan lain-lain, padahal ibu saya termasuk mempunyai keturunan yang subur. Jika seperti itu bagaimana hukumnya Bu ya katanya? Baik. Assalamualaikum. Sama. Kalau orang tidak punya keturunan, dia boleh mengambil satu cara untuk punya keturunan. Nah, jadi caranya ini harus cara yang benar. Sebab kadang-kadang orang saking punya anaknya itu didengar semua omongan orang. Datang ke rumahnya dukun, perutnya dipegang-pegang sama dukun. Ini kan karena kedungan seorang suami. Allah tidak akan berikan obat melalui yang haram. Kalau pun jadi anak nanti anak yang nggak benar itu ya, karena melalui perdukunan ya. Nah, jadi jamunya jamu yang sehat ya, yang benar. Tidak ada masalah, minta doa. Kemudian prosesnya pun kalau harus dengan proses misalnya pengobatan, itu pun harus dihindari sesuatu yang haram. Jangan nyerah saja. Karena ada sebagian orang karena begitu pengennya punya anak, apa saja sudah dilakukan. Masya Allah. Sampai yang haram. Jadi prosesnya harus benar. Cara kefiah. Jadi caranya seperti apa? Minum jamu. Kadang-kadang sampai dipijet tapi di bagian-bagian yang Masya Allah. Kalau yang ada yang mijet orang, wah itu Ali. Apa yang membedakan dengan yang lainnya? Oh itu tapi laki-laki. Tidak ada pakai tapi, kalau sudah laki-laki harus mijet-mijet bagian anggota tubuh. Yang terpenting ya ini seorang suami harus cemburu. Ada apalagi tidak darurat punya anak ya. Memangnya harus darurat punya anak. Darurat seorang laki-laki baru boleh menyentuh aurat seorang perempuan tuh darurat. Misalnya memberikan satu operasi, kalau tidak kan mati. Tapi tidak punya anak kan darurat. Ada orang nggak punya anak terus mati. Nggak ada itu darurat. Gara-gara pengen punya anak buka perutnya dipijiti sama orang, nggak ada itu semuanya. Haram itu mutlak. Jadi tapi setiap orang yang dipijit itu jadi punya anak. Biarpun sejuta orang pijit punya anak, tapi pijitnya orang punya anak kan tidak darurat. Bisa saja anak menjadikan orang masuk neraka ya. Jadi kalau Allah memberikan satu orang anak satu, itu nikmat sekaligus amanat. Kalau tidak, itu artinya Allah bisa saja karena Allah mencintainya. Tidak ingin dia terbebani oleh anaknya sehingga punya dosa karena anak. Jadi masalah punya anak, tidak punya anak, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai gara-gara tidak punya anak lalu melakukan satu keharaman ya, seperti sana sini, melakukan dukun segala macam ini, macam-macam ini. Ada sebagian orang seperti itu. Apalagi sudah diberi karunia putra satu. Biarpun keluarganya sudah subur-subur, ya insya Allah minta kepada Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran agar banyak baca istighfar ya. Nah, kalau ada istighfar itu akan menjadikan orang bisa diberi oleh Allah anak dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, ada satu pertanyaan lagi Bu ya yang mungkin cukup menarik Bu ya. Mungkin masih bisa dijawab Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, jika ada seorang wanita kalau hamil atau melahirkan membahayakan nyawanya, bolehkah dia melakukan vasektomi? Iya. Baik. Kalau ya tadi kita sebutkan, kalau ada seorang punya penyakit yang kalau melahirkan dia membahayakan, tidak boleh melakukan vasektomi. Karena apa? Bisa saja kesakit yang di sandang itu bisa sembuh. Ayo pengen sembuh atau tidak? Lakukan penundaan kehamilan, tapi dengan cara jangan seperti itu. Sebab kalau sudah menghentikan itu berbahaya. Karena Allah yang memberikan obat. Biarpun kata dokter, banyak orang yang menurut medis katanya tidak boleh hamil lagi. Tapi ternyata dibolehkan oleh Allah kesehatannya. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah. Jadi kalau vasektomi itu tidak diperkenankan sama sekali. Vasektomi topektomi dengan vasektomi. Kalau vasektomi kan suami kalau tidak salah ya. Jadi itu tidak diperkenankan yang demikian. Jadi jangan sampai, intinya terserah masalah istilah terserah. Kalau kehamilan yang sudah diputus sama sekali tidak bisa hamil lagi, tidak diperkenankan biarpun menurut medis kalau hamil dia membahayakan ya. Karena apa? Masih ada cara yang lain. Kecuali memang tidak ada cara yang lain lagi. Selain vasektomi, topektomi itu ya. Kalau tidak ada cara yang lain lagi ya baru. Kan? Baru. Tapi kalau masih ada cara yang lain lagi, ya ambil cara yang lain. Dan cara lain banyak.
cara yang lain. Kalau ternyata cara yang lain kok kebobolan, ya kan? Cara yang lain yang halal dulu. Jangan pakai itu. Berharaplah sembuh, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan. Seorang wanita divonis dokter, ini kalau sampai hamil berbahaya. Lalu dia menghindar, ya Allah saya tidak mau vasektomi, karena itu akan membahayakan agama. Ya, takut nanti ya tiba-tiba diberi kesembuhannya. Maka minta kepada Allah, insya Allah disembuhkan. Kalau ternyata pakai jenis kontrasepsi yang lainnya kok kebobolan sampai hamil, ketahuilah sederhana. Kalau seandainya ada orang tiba-tiba hamil, sementara menurut medis dia sudah tidak diperkenankan hamil lagi, benar-benar tidak diperkenankan, maka itu boleh digugurkan. Tapi apa? Setelah dia berusaha untuk menghindar dengan cara syar'i, dengan cara yang diperkenankan oleh syariat. Bukan belong-belongan saja. Sudah tahu jantungan ini, sudah lama Allah kita serahkan kepada Allah. Ini haram. Setelah itu baru hamil bingung. Bukan. Tapi kalau sudah berusaha dengan cara yang halal, tidak harus memutus tadi, tiba-tiba hamil, maka ada solusinya lagi. Jangan khawatir. Solusinya dua. Dia bisa saja sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilannya itu, atau kalau memang menurut dokter tidak boleh melanjutkan kehamilan seperti beberapa tahun yang lalu, ada orang datang seperti ini, sudah hamil sebulan, akan tapi ini menurut medis sudah tidak mungkin melahirkan. Medis didengar dalam hal ini, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, tanyakan ahlinya. Kalau menurut medis yang bisa dipercaya, dia adalah ahli iman, mengatakan yang demikian maka dituruti, bisa digugurkan untuk tujuan ini, menjaga yang hidup. Jadi menggugurkan sendiri harus untuk tujuan menjaga yang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, kelihatannya kita harus segera. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Masih ada sebentar, mangga. Kalau ada undang-undang Bu ya. Kalau ada undang-undang yang mungkin gampangannya wajib KB itu gimana Bu ya? Undang-undang itu wajib dipatuhi asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau wajib KB dirubah saja keluarga besar. Wajib keluarga besar. Wajib keluarga besar ya. Kenapa harus seperti itu? KB-nya dirubah. Sayang dong. Nah, kalau misalnya ada orang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, anaknya cuma 2. Dia baru nyesel, aduh terlanjur saya putus nih, anak saya cuma 2. Ini bingung ya, anaknya 3. Jadi kalau menurut undang-undang ya, undang-undang itu ya maksudnya apa? Karena yang menyusun undang-undang bukan orang ahli mah. Takut kemiskinan. Bisakah sudah? Sekarang sudah membebaskan kemiskinan atau belum? KB yang sudah digembar-gembarkan bertahun-tahun. Mohon maaf ini. Dan yang dilanda kemiskinan siapa? Bukan orang yang punya anak banyak, bukan ya. Jadi karena memang orang tidak mau memang ada orang yang punya karakternya, watak seperti itu. Jadi pengemis dan sebagainya ini. Pengen dibangkitkan. Jadi kemiskinan tidak ada hubungannya dengan anak. Setiap satu anak ada rezekinya. Katanya banyak anak baik rezeki. Banyak anak banyak rezeki ya. Paling itulah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir tentang itu semuanya. Nah, jadi patuh atau tidak? Ya, pertentangan kok, jangan sampai haram. Tidak ada pengharaman. Mungkin dilihat dari tadi Bu ya kesehatannya. Lihat kesehatan ya, kesehatan. Tapi kalau masalah padatnya penduduk, itu di Sumatera masih banyak tempat kosong. Kemudian waduh nanti kalau penduduk banyak gampang Allah tuh kalau mengurangi tsunami itu bahkan biur selesai itu. Mau apa? Berapa ribu orang hilang itu. Kita masih mau berapa? Tidak usah pakai KB itu dikurangi berapa ratus ribu. Selesai. Sudahlah, pokoknya kalau urusan dengan Allah ini serahkan kepada Allah, lakukan syariat Nabi Muhammad, selesai. Iya. Baik, ada lagi Ustaz? Iya. Ada kemudian Mang Jan? Iya, ada. Cuma ini mungkin kita bisa jadikan tema khusus Bu ya. Jadi ada satu pertanyaan yang seperti ini. Benar. Tadi gimana ya? Jadi Afan Bu ya katanya di sini melihat fakta yang ada bisa tes DNA dan urin menggantikan posisi saksi katanya. Karena secara konteks saksi adalah bukti dan kedua tes tersebut juga terbukti akurat katanya Bu ya. Mungkin nanti jadi ini mungkin kita bisa jadikan satu tema khusus mungkin Bu ya. Iya. Kata bisa disinggung karena sudah dibaca. Kalau dibaca harus ada mukadimah supaya orang tidak punya praduga yang tidak. Baik, karena sudah dibaca. Apa tadi lanjutannya? Sebagai contoh seperti kasus dalam masalah zina. Baik. Masalah DNA. Ketahuilah, Islam sudah menjelaskan tentang syuhud, saksi-saksi. Jadi saksi harus ditegakkan, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Kalau sampai diganti dengan yang lainnya, dengan video, dengan DNA, urin dan sebagainya, maka yang namanya taktilun nusus, menghentikan nas dan hukumnya tidak diperkenankan, haram. Jadi yang namanya DNA tidak bisa menggantikan saksi.
Akan tapi itu masuk dibahas oleh ahli fikih. Namanya isbatul jaraim bil qarinah. Jadi mengukuhkan atau menetapkan satu kejahatan dengan pertanda qarinah. Jadi tidak bisa. Kemudian, kalaupun orang harus melakukan DNA, ini harus satu tujuan yang jelas. Bukan untuk menuduh orang zina. Kalau orang sudah berzina lalu dia ingin menutup, kenapa harus pakai DNA? Ada seorang perempuan, ya kan? Mempunyai anak. Ya kan? Kenapa harus cari-cari? Ia menghamilinya tobat, ibunya tobat, anaknya tinggal ditutupi. Kenapa harus pakai DNA? Ini adalah memang harus ada hubungannya dengan syariat. Jadi nanti bisa saja kalau itu dibongkar untuk membuktikan benarkah keluarga ini anaknya si ini. Kan kurang ajar namanya. Coba. Nah, kenapa membuktikan? Karena beda perilakunya, wataknya kok beda. Bisa saja bukan anak saya ini. Kan bisa begitu. Nuduh istri lagi. Akhirnya tiba-tiba seorang bapak karena terlalu percaya dengan DNA curiga sama istrinya, Pak. Dites DNA. Mengetesnya kan nuduh istri sudah. Jangan-jangan bukan anak saya kok perilakunya tidak kayak saya ini. Ya, Masya Allah. Jadi tidak diperkenankan itu. Cuman itu qarinah. Qarinah itu untuk tujuan tertentu. Itu bukan untuk menempatkan zina. Tidak. Kalau masalah zina harus ditutup. Ini permasalahannya. Jadi orang bukan dengan DNA dengan zina. Ini nggak boleh itu. Haram hukumnya. Misalnya barangkali pengetesan darah untuk misalnya kejahatan di sini kok ada bekas darah atau apa ya kan? Siapa yang melakukan ini? Itu kan tidak bisa misalnya sidik jari. Itu kan qarinah. Sidik jari. Dengan sidik jari orang tidak bisa menangkap. Misalnya telah temukan sidik jarinya siapa ini? Karena yang memegang laptop ini adalah setelah dilihat laptop ini sidik jarinya adalah si A. Mas Kosan misalnya. Langsung ditangkap di penjara. Ya salah, bukan di qarinah. Berarti kamu ada sangkut pautnya dengan laptop ini tadi. Jam ini kau ngambil. Oh iya saya nggak selesai. Bukan ternyata ya. Jadi ini qarinah. Sehingga di dalam urusan fikih namanya qarinah itu adalah penghantar. Misalnya ditanya, Mas Ucan yang megang laptop ini tadi jam berapa? Mas Ucan, pagi. Baik pagi, tapi hilangnya siang. Taruh di mana? Lah baru dicarikan begitu. Jadi ini qarinah, bukan harus begitu. Jadi termasuk DNA tidak bisa karena taktilun nusus. Kecuali untuk orang-orang yang aneh liberal, orang akhir zaman ini yang macam-macam ini ya. Ini dengan disebutkan bisa diganti saksi dengan ini. Mana ada syariat? Sungguh Rasulullah. Bahkan seandainya orang itu tahu benar itu zina, harus ditutup kan? Rasulullah ada orang ngaku ya Rasulullah aku melakukan zina, apakah dibongkar? Sekarang ada DNA untuk mengukuhkan zina, ada lapras keperawanan segala macam. Ini adalah agen-agen iblis yang disebarkan di negeri kita. Tapi DNA itu adalah karena penemuan teknologi baru, teknologi kedokteran, maka itu untuk kebutuhan, kemaslahatan, bukan untuk membuka aibnya orang. Untuk menuju kemaslahatan. Ya, bisa saja, misalnya ada satu tindak kejahatan, ada darah taruh di sana ya, orangnya di darah siapa, bisa benar atau tidak, bisa saja. Nanti, cuman kita bisa memberikan contohnya macam-macam ya, barangkali bisa para penanya, bisa para pendengar bisa memberikan contoh yang banyak nanti. Intinya, kalau urusan saksi di dalam perzinaan tidak bisa diganti dengan DNA atau video. Ya kan video 3 orang nggak sah, 3 orang kurang apa? 3 orang lihat semuanya lebih hebat dari DNA itu. 3 orang lihat semua tidak dianggap karena apa? Memang zina harus ditutup. 4 orang. Allah a'lam bisa. Nanti insyaallah dibahas itu. Baik Bu ya, dari kesimpulan yang tadi disampaikan tentang masalah KB, mungkin Bu ya kita masih punya waktu untuk mengambil kesimpulan dan juga mungkin bisa dilanjutkan dengan doa penutup. Baik, insyaallah. Tidak terlalu banyak harus kami bahas. Kami hanya mengingatkan siapapun yang ingin mengambil satu tindakan kontrasepsi atau KB harus mengingat sebabnya apa, benar atau tidak. Yang kedua, caranya. Yang ketiga, lihat akibatnya apa terhadap ini semuanya. Jika itu sudah beres, maka apa yang Anda lakukan adalah halal. Ya, apa yang Anda lakukan halal dan paling enak konsultasi ke yang bersangkutan. Adapun sebabnya tanyakan kepada ustaz, adapun caranya tanyakan kepada ustaz dan dokter. Kalau caranya ustaz dan dokter, kemudian semuanya sebenarnya ustaz dan dokter. Yang terakhir adalah apa? Akibatnya itu dokter lebih tahu itu semuanya. Baik, ini saja insyaallah kesimpulannya agar kita hati-hati. Kemudian yang terpenting adalah tolong jaga aurat istri-istri kita, anak putri kita, ya. Dan juga wahai para dokter yang mendengar suara ini, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda punya tugas sangat mulia yaitu menolong orang. Tapi jangan sampai Anda menolong orang tapi Anda tidak tertolong. Ya, jadi dengan cara menjaga kehormatan. Bisa saja. Bisa urusan kandungan, bisa yang menjalankan USG orang lain, bisa Anda bisa melihat kulit ini, bisa orang lain dan Anda tinggal memberikan resep, itu bisa saja. Baik, kecuali yang mendesak itu adalah boleh Anda lakukan dan darurat itu tubihul mahdhurat. Sementara memang betul dalam kaidah usul fikih disebutkan darurat itu menjadikan orang boleh melakukan yang haram, tapi semuanya ada batas secukupnya saja.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, ansurna wa la tahdhurna, wa'afina wa la tubridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tuftin alaina innaka al-shadir. Allahumma ya Rabbana, ya Allah berikan kepada kami ya Allah kemuliaan dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan dari fakir kami, keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Jauhkan kami dari melakukan yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari melakukan yang haram. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Jagalah anak keturunan kami dari zina ya Allah. Jagalah anak keturunan kami dari dolim kepada sesama. Jagalah anak keturunan kami dari tersesat di dalam akidah. Ya Allah, berikan kemanfaatan dari apa yang kami sampaikan ya Allah. Dan ampuni atas kesalahan yang kami sampaikan ya Allah. Dan ya Allah, kebodohan kami tutuplah dengan ilmu dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kebodohan kami tutuplah dengan ilmu dari-Mu ya Allah. Dan ilmu kami jadikan ilmu yang bisa kami amalkan dan manfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang, sehat walafiat, taat kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat Radio 107,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Akhirnya kami harus segera menyudahi acara ini karena waktu yang diberikan telah selesai. Oleh karena itu, semoga apa yang telah disampaikan dan kita bahas pada pagi hari ini akan bisa dijadikan pegangan kita untuk melangkah, terutama yang berkaitan dengan urusan masalah KB. Baik, sahabat itu akhirnya kami harus undur diri dan kami sampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.